Para saudara yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki latihan ke-10 doa batin kita. Saya ingin mengantar para saudara sekalian untuk memasuki latihan ke-10 ini dengan sedikit memperlihatkan perjalanan kita menuju Tuhan yang terjadi dalam doa. Sebagai sebuah perjalanan, kita dapat melalui beberapa macam cara. Santa Teresa dari Avila dalam bukunya Jalan Kesempurnaan, dia menyebut beberapa metode, beberapa cara orang melakukan perjalanan untuk menjumpai Tuhan itu. Ada yang disebut dengan doa vokal, ada yang membangun relasi, melakukan perjalanan kepada Tuhan itu dengan menggunakan gambar-gambar, ada dengan menggunakan buku bacaan doa yang dibacakan dengan baik, bisa juga dengan menggunakan gambar-gambar imajinasi yang kita bangun di dalam benak kita. Semua macam jenis dan metode doa ini baik adanya, asal itu keluar dari hati. Sebuah doa itu baik, sah-sah saja selama doa itu keluar dari hati yang rindu akan Tuhan. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, saya ingin menggambarkan keberagaman, macam-macamnya metode-metode doa ini, metode-metode perjalanan menuju Allah ini dengan menggunakan sebuah gambaran roda, sebuah roda doa. Kita semua tahu bagaimana dan apa itu roda. Biasanya roda itu sebuah lingkaran dan di titik tengah-tengah dari roda itu ada titik, ada as yang tidak bergerak, yang stabil. Gambaran perjalanan kita menuju Tuhan dengan menggunakan roda itu menarik karena roda itu bergerak. Pergerakan ini menyimbolkan pergerakan perjalanan kita menuju Tuhan, menuju Allah. Kita bayangkan bahwa di tengah roda ada titik diam, stillness point. Ini adalah titik kontemplasi. Ini adalah titik doa Kristus, titik keheningan. Tetapi roda ini memiliki lingkaran luar yang bergerak, yang menggambarkan aktivitas, aspek aktif dari kehidupan manusia ini. Jadi ada aktivitas lingkaran luar yang bergerak dan ada titik tengah yang stabil, yang tidak bergerak, yang tetap. Itu menyimbolkan dimensi aspek kontemplatif. Ini kontemplasi, ini adalah titik doa Yesus. Jeruji-jeruji yang mengarah dari lingkaran luar menuju ke titik tengah, ini bagaikan bermacam-macam bentuk doa. Menarik ialah bahwa semua jeruji ini yang menyimbolkan keberagaman bentuk-bentuk dan metode-metode doa ini, semua ini terarah ke titik tengah, titik hening doa Kristus. Semua doa yang disimbolkan oleh jeruji-jeruji ini, dia mengarah ke sana dan bertemu di titik tengah. Doa Kristus ini yang bagi kita mungkin melukiskan dengan baik apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus, bahwa doa-doa kita pada akhirnya bermuara pada
doa Kristus. Kristuslah sebenarnya doa satu-satunya, karena kita tidak tahu bagaimana berdoa. Kristus dalam rohnya berdoa bagi kita, bersama kita, dan untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Para saudara yang saya kasihi dalam Kristus, bagaimana doa batin, doa kontemplatif ini di dalam keberagaman metode doa ini? Kita bisa mengatakan bahwa doa batin, doa kontemplatif, doa dengan mengulangi sebuah kata doa terus-menerus, ini merupakan salah satu bentuk, bukan satu-satunya, salah satu bentuk doa. Ini adalah salah satu jeruji itu. Hanya bedanya ialah bahwa doa kontemplatif, doa batin, ini membawa kita memasuki keheningan dari awal doa hingga akhir. Kalau kita membayangkan jeruji, itu berarti doa kontemplatif ini membawa kita masuk dalam keheningan sejak awal, dari pangkal lingkaran ini menuju ke titik tengah kontemplasi doa Kristus. Sementara doa-doa lain, mereka bisa memulainya dengan bernyanyi, doa vokal, berkata-kata. Namun satu hal yang harus diingat, semua doa ini pada akhirnya harus berujung pada keheningan, supaya nanti mudah masuk dalam kontemplasi. Keheningan adalah kondisi yang paling mungkin membawa kita masuk dalam pengalaman kontemplasi, menerima anugerah kontemplasi itu. Dan terakhir saya ingin memberikan catatan bahwa keheningan itu bukan hanya ada pada titik tengah itu, di mana semua doa lain terarah. Tapi keheningan itu juga haruslah menjadi fundamen. Lingkaran luar ini harus menjadi sebuah lingkaran keheningan, di mana semua doa bertumbuh dari hati yang hening, terarah kepada keheningan ilahi, kontemplasi doa Kristus yang berada di tengah-tengah itu. Oleh karena itu, bagi kita para pelaku doa batin, para pelaku doa kontemplatif, kita melatih diri untuk bertumbuh dalam keheningan sejak awal. Sehingga ketika kita melakukan doa batin kita, keheningan itu praktis menjadi warna utama kita dalam perjalanan menuju Allah yang berdiam dalam keheningan pusat batin kita. Demikianlah para saudara, sedikit pengantar yang bisa saya berikan sebelum kita memasuki latihan ke-10 doa batin ini. Baiklah, kita akan masuk dalam praktek doa batin. Sebagaimana biasa, saya persilakan Anda untuk duduk dengan baik, duduk dengan tenang, duduk dengan tenang setenang mungkin. Kita tahu bahwa awal semua perjalanan rohani selalu bermula dari duduk dengan diam, duduk dengan tenang. Duduklah dengan tenang setenang mungkin, duduklah dengan punggung tegak setegak mungkin. Perlahan-lahan tutuplah mata kita, dan di dalam keheningan batin kita, kita mengucapkan kata doa kita. Bagi para pelaku doa Yesus, silahkan mengucapkan Yesus atau Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Bagi para pelaku doa centering prayer, silakan sejenak diam dan coba membiarkan sebuah kata muncul dalam kesadaran kita. Kata itu bisa kasih
atau damai. Ulangi kata itu dari awal hingga akhir. Dan untuk kita, para pelaku meditasi Kristiani, kita menggunakan kata Maranatha. Ucapkan Maranatha. Maranatha. Kita diam dan dalam keheningan kita mengucapkan kata doa kita masing-masing.
Allah kerinduan hati kami, Engkau selalu menyertai kami dari dalam pusat diri kami. Engkau ada bersama kami, Engkau hadir bersama kami. Buatlah agar hidup kami, kegiatan kami, seluruh keseharian kami disertai oleh kehadiran suci-Mu selalu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.